Assalamualaikum anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, dan pembelajaran pertama. Nah, kemarin kalian pembelajaran kedua dulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi pembelajaran pertama. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang dongeng fabel? Nah, ciri-ciri dongeng fabel yang pertama yaitu menggunakan hewan atau binatang sebagai tokoh cerita. Nah, contohnya seperti pada gambar ya, ada tokoh kancil dan juga buaya. Nah, lalu ciri yang kedua yaitu tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, di sini contohnya pada gambar belalang sedang memainkan alat musik ya seperti manusia. Ciri yang ketiga yaitu memiliki pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, di sini contohnya ada cerita tentang kura-kura dan kelinci ya. Nanti kalian bisa baca dan cari ceritanya. Anak-anak ibu yang hebat, di sini ibu mempunyai contoh dongeng fabel yang judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nanti kalian perhatikan tokoh-tokohnya siapa saja dan isi ceritanya bagaimana ya. Semangat ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Selamat menikmati. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu.
kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu tikus kecil. Maafkan aku ya. Kita berteman sekarang dan kita mencari makan bersama-sama ya. Tikus pun memaafkan ular. Setelah tikus memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Sejak itu, tikus dan ular menjadi sahabat sejati. Nah, bagaimana? Seru tidak dongengnya? Seru ya, tadi ada tokoh ular dan juga tokoh tikus. Nah, kira-kira dari kedua tokoh itu siapa ya yang cerdik? Mengapa tokoh itu disebut cerdik? Ya betul, jawabannya yaitu tokoh tikus yang cerdik. Kenapa dia disebut cerdik? Karena dia mencari ide agar tidak dimakan oleh ular ya. Nah, lalu bagaimana ya jika tikus tadi itu tidak cerdik, tidak memikirkan ide? Ya tentu akan dimakan oleh ular ya. Jadi nantinya itu akan bermusuhan dengan ular. Tadi ular itu juga berpikir kalau tikus mati atau dimakannya, dia tidak ada teman untuk mencari makan. Nah, itu berarti apa? Ya betul, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, beberapa kegiatan tentu kita akan membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Salah satu contohnya yang tadi ya. Anak-anak, setelah itu tikus dan ular pun hidup rukun mencari makanan bersama-sama. Nah, kemudian tikus dan ular menemukan sebuah makanan dan berniat untuk membagi makanan itu menjadi 2 bagian sama besar agar adil. Kira-kira bagaimana ya tikus dan ular membagi makanan itu? Dalam membagi sebuah benda atau yang tadi makanan ya, maka nanti kalian akan mengenal tentang pecahan. Nah, salah satu contoh pecahan yaitu ada pecahan 1/2. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Coba kalian simak penjelasannya. Anak-anak, sekarang kita bahas simbolnya dulu ya. Misalnya kita memiliki 1 dibagi 2, maka kita tulis di sini 1/2. Nah, 1/2 adalah simbol dari bilangan pecahan, di mana 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Coba kalian perhatikan. Di sini ibu punya 1 buah jeruk. Jeruk ini akan ibu bagi dengan salah satu teman ibu. Kita potong jeruk ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Dari 2 potong jeruk itu, ibu dan teman ibu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Jadi anak-anak, 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Coba sekarang kalian perhatikan gambar kue donat ini. Bagaimana jika kue donat itu dipotong tidak sama besar? Apakah masih disebut 1/2?
Nah, jawabannya tidak bisa disebut 1/2 ya. Jadi, kalau misalkan beda ukurannya atau tidak sama besar, maka bukan disebut 1/2. Nah, anak-anak ingat ya, garis tengah antara 1 dan juga 2 itu merupakan atau disebut dengan per. 1/2 dapat disebut juga atau dibaca setengah atau 1/2. Tikus dan ular agar hidup rukun, selain mencari makanan bersama, mereka juga selalu bernyanyi bersama, yang menjadi kesukaan keduanya. Nah, mereka sering menggunakan berbagai macam benda di sekitarnya yang menghasilkan bunyi untuk mengiringi mereka bernyanyi. Salah satu contohnya yaitu kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan dengan berbagai macam. Anak-anak, apakah kamu pernah mendengar lagu Kalau Kau Senang Hati? Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama tentang Kalau Kau Senang Hati. Siap ya, di sini ibu akan menampilkan liriknya, nanti kalian bisa menyanyikannya. Sebelumnya kalian juga sudah menyiapkan 2 buah pensil dan meja ya. Nanti kalian bisa menggunakan alat-alat tersebut ketika bernyanyi lagu Kalau Kau Senang Hati ini. Kita mulai ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati pukulkan kedua pensil. Kalau kau senang hati pukulkan kedua pensil. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati pukulkan kedua pensil. Kalau kau senang hati pukul meja. Kalau kau senang hati pukul meja. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati pukul meja. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa semuanya? Jika belum bisa, coba kalian ulangi lagi ya. Anak-anak, dari ketiga bunyi tadi, tepuk tangan, bunyi 2 pensil yang dipukul bersamaan, dan bunyi memukul meja, coba mana bunyi yang lebih keras dan mana bunyi yang lebih lemah suaranya. Coba kalian amati dan dengarkan lagi baik-baik ya. Anak-anak, ketika bunyi tadi bisa digabungkan dalam satu pola yang disebut dengan pola irama sederhana. Dalam pola irama sederhana ada yang namanya birama 2. Nanti kita pelajari ya. Nah, di sini ada Bani yang akan menjelaskannya. Kalian simak baik-baik. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Sekarang kita cari birama itu apa ya? Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Masih bingung ya? Oke, saya contohkan ya. Perhatikan baik-baik dan nanti kalian bisa melakukannya sendiri. Pada bagian pertama, kita itu mencoba untuk mengetuk meja selama 2 kali, kemudian kita tepuk 1 kali, kemudian mengetuk meja 2 kali lagi. Itu adalah bagian pertama. Itulah yang disebut birama. Apakah sekarang teman-teman sudah mengerti tentang pola irama sederhana? Kalian bisa menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding
dengan pola irama kalian dan dari bunyi beberapa benda yang ada di sekitar kalian. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itulah tadi contoh pola irama sederhana dari lagu Cicak-cicak di dinding. Nah, anak-anak, itu tadi materi untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian pelajari lebih lanjut agar lebih paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.